Oke, nah pertama kita kuliah dulu. Kita kuliah sebentar ya, sama kayak minggu lalu. Kita mau bandingkan sumber Alkitabiah dengan sumber non Alkitab. Kita mau bandingkan. Gitu. Nah, ini di ayat 2 kita baca, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan mencumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Dan ternyata kata tanah Sinear itu sudah ditemukan lama dalam bahasa Mesir kuno, dalam bahasa Hitipi, dalam bahasa Asyur. Ini bahasa-bahasa kuno ya, bukan bahasa-bahasa modern ya. Dalam laporan penaklukan Tutmose ketiga, dalam surat Armana Mesir kuno juga dalam bahasa Yunani kuno itu ada kata sinear, singhar, singara, sanghar, singara gitu ya itu kira-kira, dan itu semua tuh mengacu kepada satu tempat. Semua dari sumber-sumber semua ini itu ternyata mengacu pada satu tempat, yaitu apa? Mesopotamia. Ini yang dibilang tadi sama Leo, ya. Leo sempat jelaskan. Mesopotamia. Gitu. Dan nah ini tadi Leo juga sudah, makanya Leo sudah jelaskan sedikit. Mesopotamia yang dimaksud lebih tepatnya apa? Kerajaan Sumer. Dan dalam kerajaan Sumer ada kota apa? Ur. Nah ini Ur. Jadi sebenarnya cerita Menara Babel pun itu untuk mempersiapkan Abraham. Gitu ya. Nah, maka salah satu, ini teori saya ya. Bukan teori saya sih, teori pada umumnya. Salah satu kenapa Terah itu keluar dari tanah Sinear, dari Mesopotamia, itu adalah karena bentuk penolakan Terah dari keluarganya terhadap penyembahan berhala di Sumer, terhadap Menara Babel di Sumer. Itu salah satu bentuk penolakan mereka. Maka mereka milih untuk kita keluar aja dari Ur Kasdim. Kita mending menuju ke daerah antah berantah. Tapi tentunya Kanaan itu kan sebelah sini nih. Sebelah sini, semoga kelihatan ini ya, mau saya ya. Nah, tentunya dekat laut. Itu kebiasaan orang zaman dulu tuh gitu, untuk menetap di daerah yang dekat laut atau dekat sungai. Itu emang orang zaman dulu kebiasaan seperti itu. Jadi salah satu kemungkinan itu ini bentuk penolakan Terah dan keluarganya terhadap penyembahan berhala yang dilakukan di Sumer atau di Babel. Jadi Menara Babel pun untuk mempersiapkan Abraham sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Ya, tentang kata sinear ternyata ditemukan di dalam bahasa-bahasa kuno yang semua mengacu pada satu tempat, yaitu Mesopotamia, lebih tepatnya kerajaan Sumer saat itu. Nah, lalu yang kedua, nah ini menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, ternyata kisah yang sama gitu ya. Jadi ada suatu bangsa atau satu tokoh membangun menara yang sangat tinggi dan itu dihancurkan oleh mungkin para dewa, mungkin oleh Tuhan gitu ya. Ternyata kisah ini ditemukan kisah yang serupa. Ya, ini di Sumeria dan Asyur tentang Enmerkar dan penguasa Arata, Yunani Romawi tentang The Gigantomasi, Meksiko bahkan sampai ke benua Amerika ada nih tentang piramida agung Cholula, terus Arizona tentang pembangunan Great Spirit oleh Montezuma, terus di Cherokee juga ada, di Nepal juga ada, di Botswana. Jadi ini kisah yang sama ternyata. Jadi kisah yang serupa itu ada di kebudayaan-kebudayaan di seluruh dunia. Bukan cuma bangsa Yahudi saja yang menceritakan ini. Dan menariknya, ini ya, ditemukan kisah serupa dan kisah-kisah ini sering disandingkan dengan kisah air bah. Contoh yang Arizona nih ya, pembangunan Great Spirit oleh Montezuma. Nah, dulu tuh ada, jadi ceritanya gini, dulu ada tokoh namanya Montezuma. Ini ya, entah ini tokoh ini mungkin dia itu dewa atau anak dewa. Montezuma. Nah, Montezuma ini tokoh yang berhasil selamat dari air bah. Nah, setelah dia berhasil selamat dari air bah, dia membangun bangunan sangat tinggi namanya Great Spirit, tapi bangunan ini dihancurkan oleh petir. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ditemukan kisah serupa dan kisah-kisah ini sering disandingkan dengan kisah air bah. Ya, jadi Alkitab ini nggak ngarang menurut saya. Karena kisahnya masih diceritakan sampai ke bangsa-bangsa yang lain.
Nah, dan kalau berdasarkan para ahli, gitu ya, Menara Babel ini itu sangat diidentikan dengan zigurat, gitu zigurat. Dan zigurat yang terbesar di zaman itu tuh namanya zigurat Etemenanki, atau dalam bahasa Sumeria artinya kuil fondasi langit dan bumi. Sama, menara yang puncaknya sampai ke langit, nah, kira-kira gitu sama, zigurat. Dan menariknya nih, ini ada hal menarik. Ini hal menarik ya. Ternyata di zigurat ini tuh yang tempat paling atasnya tadi saya bilang ya, itu untuk Dewa Marduk. Tempat paling atasnya. Dan zaman kerajaan Babel itu dibangun kembali zigurat-zigurat ini. Zaman Raja Nabopolassar dan Nebukadnezar kedua. Nah, kalau kita lihat kata Marduk di sini, gitu ya, dalam bahasa Babelonia kuno, nah, dewa atau raja itu sering dikasih gelar N. Nah, kayak ini. Jadi N Marduk, Dewa Marduk atau Raja Marduk gitu. N Marduk. Nah, ini baru karangan saya sendiri sini ya. Ini baru cocok logi saya sendiri ini. Maka N Marduk ini kok kira-kira tuh kayak Nimrod gitu ya. Nimrod gitu. Jadi apakah ini ada kesamaan? Nah, ini nggak tahu. Ini teori saya sendiri baru yang pojok kiri bawah ini ya. Ini teori saya sendiri nih. Apakah ada kesamaan antara N Marduk dengan Nimrod dan Nimrod? Karena ada tafsiran dari Menokius, seorang ahli kitab suci Yesuit, mengatakan bahwa Nimrod ini dalang utama, penghasut utama untuk membangun Menara Babel. Dan ini termasuk salah satu tafsiran populer sebenarnya. Entah di kalangan orang Yahudi ataupun di kalangan orang Kristen. Bahwa Nimrod ini pembangun arsitek utama dari Menara Babel. Ya, itu salah satu teori Nimrod. Maka N Marduk, Nimrod mungkin sama dengan Nimrod ya. Itu ini pojok bawah ini pojok kiri bawah ini teori saya sendiri kok ini. Ya, cocok logi saya sendiri. Nah, itu menarik tentang Menara Babel. Nah, ini bentuknya di sebelah kanan nih, zigurat itu kira-kira bentuknya kayak gini. Puing-puingnya masih ada. Puing-puingnya masih ada. Jadi yang bagian paling bawah sini yang sini itu ada daun-daun bawah, ada orangnya ini. Nah, ini tuh masih ada. Puing-puingnya sampai sekarang masih ada zigurat ini. Lalu yang kedua, nah ini kota ini nama-nama ya. Seruk, Nahor, Terah, Abram, Haran. Nah, ini ternyata nama-nama ini ditemukan dalam arkeologi. Jadi seorang arkeolog nama Leonard Woolley itu pernah menggali kota Ur. Sekarang kota Ur itu masih ada, walaupun bukan kota aktif. Gitu ya. Itu daerah Irak, dan Bapak Paus waktu ke Irak ya, bulan apa, Februari nggak salah ya, ke Irak itu termasuk beliau mengunjungi ini, kota Ur ini, untuk berdialog dengan tokoh Muslim di Irak. Beliau mengunjungi kota, jadi kota Ur tuh, puing-puing kota Ur tuh sampai sekarang masih ada. Nah, ternyata di sana ditemukan adanya kota-kota kuno di sekitar kota Ur itu ada Tilturahi, Tilnahur, dan Tilseruk. Nah, yang kemungkinan ini mengacu kepada tokoh-tokoh yang di Alkitab, Terah, Nahur, dan Seruk. Dan kata Abram itu ditemukan ini dalam surat kepada Kistinabium tahun 1965 sebelum Masehi, Abrama. Ya, dalam teks eksekrasi Mesir didapatkan Aburahana. Jadi kata Abram ini pun juga bukan ngarang, tapi memang saat itu ada orang yang namanya kira-kira Abram. Nah, ini kan bentuk ibranisasi Abram itu. Dan Abraham itu kan bentuk ibranisasi dari kata-kata sekitarnya. Nah, dan ternyata ini dalam tablet Mari, ya, tablet Raja Simrilin dari Istana Mari ini termuat nama-nama ini, Abram, Laban, Ismail, Nahor, dan Haran itu termuat di dalam tablet Mari. Jadi ini 1780 sebelum Masehi. Ini kuno banget. Jadi ternyata nama-nama ini ada kalau disandingkan dengan bukti non Alkitab. Dan kota Ur Kasdim, wah, kota Ur tuh sudah pasti ada nih ya. Banyak ditemukan dalam pustaka Nuzi. Itu kota Ur. Ur Kasdim itu gini artinya. Ur
yang kota Ur yang isinya itu orang-orang Kasdim. Nah, itu Ur Kasdim. Jadi orang-orang Ur yang isinya kota Ur yang berisi orang-orang Kasdim. Itu Ur Kasdim. Jadi nama kotanya itu Ur gitu. Kasdim itu bangsa yang menetap di sana. Nah, artinya apa? Ya, seperti minggu lalu sumber Alkitabiah ini dapat disandingkan dengan sumber sejarah non-Alkitab sebagai bukti kebenaran informasi dalam Alkitab. Nah, itu kuliah kita hari ini. Poin pertama kita kuliah sejarah dulu sedikit. Ya, semoga dengan ini kita tuh meningkatkan iman kita atas kitab suci. Jadi kita tidak terjebak dalam fitnah-fitnah terhadap Alkitab ya. Jadi kita menambah knowledge untuk meningkatkan iman kita. Lalu yang kedua, Babel. Nah, ini saya bahas, tadi juga sempat dibahas sedikit. Ya, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau-balakan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Babel. Nah, ini tadi saya jelaskan ini ya. Kata dalam bahasa orang Babilonia, Babel itu dari kata Bab-ili, artinya gerbang dewa, the gate of God, gerbang dewa. Nah, tapi dalam bahasa orang Ibrani, Babel itu dari kata Balal, artinya apa? Kebingungan atau kacau balau, balal. Ini beda sekali. Satu sisi, satu bangsa bilang bahwa ini tuh kita itu orang Babel, orang yang gerbang dari gerbang dewa. Tapi satu sisi bilang, enggak, kamu bukan gerbang dewa, kamu tuh cuma bingung gitu. Jadi ini menarik sekali. Dan saya percaya Tuhan dalam konteks Alkitab berpihak pada bahasa orang Ibrani. Ya. Nah, dalam bahasa orang Ibrani dan dalam bahasa Tuhan, Babel itu kebingungan. Dan kita seringkali kayak orang Babel ini gitu loh. Ya kan? Artinya apa? Gimana? Seperti apa kayak orang Babelnya gimana? Seringkali kita anggap apa yang kita sudah lakukan ini keren. Wah, aku udah lakukan ini keren nih. Aku udah achieve ini. Aku udah berhasil lulus S2, aku udah berhasil lulus S3, keren ini. Tapi seringkali di mata Tuhan cuma apa? Kamu tuh percuma lakukan itu, gitu loh. Seringkali kita kayak orang Babel ini, kita menganggap diri kita udah hebat, udah keren, tapi di mata Tuhan apa? Kamu tuh cuma bingung, nggak tahu. Kamu tuh cuma orang yang masih nggak tahu tujuanmu. Bahkan mungkin dalam pelayanan. Mungkin kita pikir, mungkin kalau konteksnya pewarta di sini atau para pelayan gini di sini ya. Aku sudah diundang di mana-mana, aku keren. Belum tentu, mungkin bagi Tuhan kamu tuh ngerepoti dirimu sendiri, kamu melakukan apa yang tidak aku suruh. Bisa jadi begitu. Nah, ini ada kesalahpahaman antara orang Babel dengan Tuhan. Dan seperti itulah kita. Seringkali kita salah paham dengan Tuhan. Gitu ya. Kita anggap kita sepertinya sudah lakukannya Tuhan mau, padahal bagi Tuhan enggak. Ini perlu kita waspadai. Ya. Nah, tapi sebenarnya sekalipun saat itu Tuhan serahkan manusia ke seluruh bumi, Tuhan mau pulihkan ini. Tuhan mau kembalikan manusia. Nah, ini orang Babel menyangka mereka hebat dan ternama, bagi Tuhan mereka hanya orang yang kebingungan. Nah, tapi ini Tuhan tuh mau pulihkan ini sebenarnya. Ya, sekalipun saat itu Tuhan serahkan, tapi Tuhan mau pulihkan ini. Maka dalam kitab para nabi itu jelas dikatakan bahwa Yerusalem baru, ini konteksnya saat itu Yerusalem hancur ya karena bangsa Babel. Jadi dikatakan bahwa Yerusalem baru itu tempat segala bangsa datang untuk menyembah Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 dan Mika 4 ayat 1 ini sama persis ayatnya. Zakaria 14 ayat 16. Jadi Yerusalem baru itu tempat segala bangsa datang untuk menyembah kepada Raja Tuhan alam semesta. Pertanyaannya, kapan nubuatan ini terjadi? Ya, bagi orang Israel, nubuatan ini masih belum terjadi.
Tapi bagi kita orang Kristen, nubuatan ini sudah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Ketika Pentakosta. Gitu ya. Ketika Pentakosta, Roh Kudus tercurah pada para rasul, rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa-bahasa lain. Dan di situ banyak orang, banyak bangsa-bangsa, ada orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Yudea, orang Kapadokia, orang Pontus dan Asia, orang Frigia, orang Pamfilia, orang Mesir, orang Libya, orang Kirene, orang pendatang dari Roma, orang Yahudi, orang Kreta, orang Arab, mendengar para rasul berkata dengan bahasa mereka sendiri. Di saat inilah Tuhan genapi nubuatannya bahwa Yerusalem tempat berkumpul segala bangsa. Gitu ya. Jadi bukan Yerusalem fisik, tapi yang Tuhan maksud apa? Gereja. Nah, pas saya ngerti ini, dulu sebelum saya ngerti ini, saya pikir perjuangan Israel untuk merebut Yerusalem dan daerah kekuasaan Daud, itu saya benarkan dulu. Tapi pas saya ngerti ini, bahwa setiap nubuatan para nabi di perjanjian lama itu tujuan untuk ke gereja, itu kan semua sudah digenapi di perjanjian baru. Setelah saya ngerti ini, saya tidak membenarkan perbuatan Israel untuk merebut kembali tanah kerajaan Daud dulu. Ini sedikit menyimpang ya, ini opini pribadi. Gitu. Jadi Yerusalem baru itu apa? Gereja. Yerusalem baru itu gereja. Itu jelas sekali tergenapi di sini. Gitu ya. Dan karena Roh Kudus inilah, gitu ya, bangsa-bangsa berkumpul. Karena apa? Mereka mendengar bahasa mereka sendiri. Jadi ini konteksnya sama Babel. Saat di Babel, Tuhan mengkacau balaukan bahasa sehingga bangsa-bangsa terpecah. Saat di Yerusalem ketika Pentakosta, Tuhan buat para rasul bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain sehingga bangsa-bangsa berkumpul. Jadi konteksnya kita sandingkan itu sama gitu loh. Bahasa yang membuat perpecahan, di sini bahasa yang sama membuat berkumpul. Gitu ya. Dan bahasa yang didapat dari siapa? Roh Kudus. Maka kita kembali lagi ke tadi. Seperti orang Babel, kita seringkali kita tidak sepaham dengan Tuhan. Dan gimana supaya kita bisa sepaham dengan Tuhan? Roh Kudus. Roh Kudus. Itu. Makanya jujur, ya ini buat saya pribadi ya. Saya nggak kagum sama orang yang sering pelayanan. Saya nggak kagum sama orang yang sering dipanggil ke sana ke sini, enggak. Saya nggak kagum dengan mereka. Jujur. Ini pendapat pribadi ya. Saya nggak kagum dengan mereka. Karena belum tentu itu yang Tuhan mau. Beberapa kali saya pernah kok nolak undangan dari PD lain. Padahal waktunya bisa. Tapi pas saya tanya Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan bilang, no. Ya sudah. Maaf, belum bisa, gitu aja. Maaf untuk bulan ini belum bisa, mungkin next time. Pernah. Beberapa kali saya pernah kayak gitu. Karena yang penting bukan pelayanannya, tapi Tuhannya. Dan jangan sampai kita nggak sepaham dengan Tuhan ini, gitu. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh relasi, gitu ya. Makanya bahkan saya heran dengan beberapa orang yang dia di komunitas A ada, di komunitas B ada, di komunitas C ada, komunitas D, di semua komunitas seluruh kota Bandung dia ada. Dan dia pelayanan di semua komunitas itu saya bingung. Kalau kayak gitu, sejujurnya. Ini orang ini kemana sebenarnya? Gitu. Ya kan? Kalau 2 tempat, it's okay lah, masih 2 tempat masih boleh lah gitu. Tapi kok sampai 3, 4, 5 itu enggak. Itu aneh menurut saya. Itu patut dipertanyakan sebenarnya. Bisa jadi kita tidak lagi melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Gitu. Kalau ditanya, loh kamu kenapa kok
Kayak gitu. Loh, orang aku tuh seneng kok, mungkin seneng nyanyi, seneng ngajar. Jadinya kalau aku disuruh nyanyi, suruh ngajar, ya aku iyakan. Artinya kamu melayani diri sendiri kok kayak gitu kan kita. Kita melayani karena kita seneng nyanyi. Kita melayani karena kita seneng ngajar. Ini repot. Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Nah, kayak tanaman pindah-pindah tanah malah jadi kerdil. Itu benar banget kata Pak Peter. Gitu. Jangan jadi orang Babel yang tidak sepaham dengan Tuhan. Disuruh menguasai memenuhi seluruh isi bumi, dia tetap diem di daerah Sumeria. Enggak. Ini ada yang salah. Ya, ada yang salah. Ini poin pertama tentang Babel.